kipas dulu, kipas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dawegang tangiring bersama untuk terus memanjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai hari ke-22 niki dari bulan Ramadan 1447 Hijrah. Pelembut yang masih dikican kesehatan, keafiatan dan juga karunia iman dan Islam, sehingga pelembut yang bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita dari sekian banyak kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, dengan yakin bahwa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Tampunan dosa pelengit yang insyaallah dosa-dosa yang lalu, dan mudah-mudahan juga kita terjaga dari dosa-dosa yang akan datang. Salam serta salawat kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para istri-istrinya, para sahabat-sahabatnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bermanik, saya bersalawat kepadaku bimbe tahu yang jauh kayak yang embe kayak yang tahu, maka akan dikembalikan rohku, kata Rasulullah. Rudda alayya ruhi, dikembalikan rohku, li'aruddus salam, untuk menjawab salam siapapun yang mengucapkan salam serta salawat kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, doa penunasan ketika Allah Subhanahu wa taala, enggak penunasan tinggi tiang ini, supaya kita mendapatkan syafaat daripada syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun tinggi tiang sampun mau syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kemungkinan besar tinggi tiang niki akan ditetanggakan, hidup bertetangga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang nunasizin khusus di Pak Pelugosami sebelum tiang memulai kajian niki tanunas salah satu doa dari Pelugosami merupakan berupa suratul Fatihah nggih, untuk almarhum Lalu Herman Mahaputra yang kemarin saja dimakamkan, meninggal malam Rebo saat berbuka bersama keluarga nggih. Kemudian dilarikan ke rumah sakit di Jakarta, meninggal. Dibawa jenazahnya kemarin ke Lombok dan pemakaman kemarin sore. Beliau niki adalah mantan direktur rumah sakit provinsi dan makin sedang menjabat sebagai kepala Bapenda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruh man nawaina Lalu Herman Mahaputra lana wa lahul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anzil ar-rahmata fi qabrihi war-rayhan wan-nur was-surur min yawmina hadha ila yaumil ba'ts wan-nusyur ya malikul rabbul ghafur. Beliau niki adalah orang kesehatan dan arek cerita sakit sehat.
banyak organisasi yang beliau ketuai, ketua PMI, kemudian ketua mobil sak blik-blik ni ke, sak gunung ni ke, sehat, tidak ada ceritanya sakit tak. Karena beliau ni direktur rumah sakit, sehari-hari bicara tentang kesehatan, sehari-hari bicara soal penyelamatan nyawa, sehari-hari bicara soal gizi, bermbetan hidup sehat, namun tetap meninggal dulu. Pelajaran untuk penelitian kafabil mauti wa'izo. Ternyata meninggal ni kan dia pilih tempat siapa orangnya. Mati ni kan dia nunggu bis dulu Ramadan ni kita. Mati ni kan tidak menunggu kapan kita mau bertaubat, kapan kita menambah amal. Dia datang tiba-tiba mati ni kita. Selalu bengak kemarin dari keluarga, Pak Gubernur, Wakil Gubernur datang semua, Kajati, Kajari, Polda datang, masyarakat tumpah ruah kemarin tak. Kenapa tak? Selain tentunya almarhum ini dekat dengan semua orang, tentu merasa kaget saja tak. Beliau tugas ke Jakarta tak, ditugaskan oleh Gubernur kemarin, meninggal saat berbuka. Niki yang pun tertemanikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'idha, cukup kematian menjadi pengajian paling ikhtiar, guru paling ikhtiar. Wa kafa bid-dahri mufarriqa, bahasa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Darda, cukup perjalanan waktu niki yang akan pasti memisahkan paling ikhtiar. Pasti ni kita, petang manah, kata mati doang ni kita. Saya berjulu sila pada ikhlas, saya berjulu lagu pasti ya mati doang. Kemudian al-yawma fid dar wa ghadan fil kubur. Hari ini kita bisa duduk bersila begini, baraya tulis kembali lagu piran jua kubur tahu telemak kan. Dait diri tele kubur. Man aktsara dzikral maut ukrima bisalas. Saya sekarang mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan 3 hal. Nabi ni ke, yang pertama adalah ta'jilut taubah, menyegerakan taubat. Kita ada dengan ingat mati ni ke, ya taubat dia. Dengan sadar taubat ni parang diri dia mati. Dengan sama segawe dosa ni parang diri dia hidup terus di bumi ni kita. Dia marah lagi yang ampurayan Fir'aun, sahebat gati dia wah sakit. Fir'aun ni dalam riwayat selema-selema dia wah batuk dia wah Fir'aun ni kita mati. Korun tak, kekayaannya ni kita jauh kunci lemari ni, terjauh isi puluhan dengan mati. Saya pokok mati doang tak. Kaling je Purayan Plegitiang yang belum tercatat dalam sejarah, dia teman tertulis di dunia, dia teman terkenal oleh saya mati. Ta'jilut taubah, mempercepat taubat. Piran jua lautnya mati. Yang kedua, nasyatun fil ibadah, dia rajin beribadah. Sampunan dolok dengan sak rajin beribadah, nubar masjid ngaji, atau bagus akhlak, bagus etikanya, itulah tanda orang mengingat mati. Dengar yang jauh soal, kecuali ibadah. Napi atau jauh sila, balik beli itu, batu, semen, macam tecor, macam run balik ni. Setiap puasa, setiap lebaran, chat malik. Lagu ujung-ujung nikah tu tiandot lain 2 meter ni tanah. Enggak tu. Belain galang, belain guling denar tak, simbut denar tak. Pembembe dengan kena diri entunah kita tak. Apalagi yang menghormati kita, menghargai kita tak. Setelah pemakaman pun pada bilin tak. Pembilin tu. Keluarga tenenggak nerawas terus apa tertinggalin tenimat bagi naruan. Enggak ni dia. Atau lupa tu terus tak. Tindang tu dalam narak foto ile balik kaya enggak naikah.
Nggih. Lamun lara waktu nelung-nelung, mitu-mitu, nyiwak-nyiwak. Nema terbalik ingat kan setahun hall niku pun lamun gawean tu. Mun ingat lupa wah mereka je. Nasyatun fil ibadah. Rajin beribadah. Siapa tahu saat kita ibadah nikalah Allah mencabut nyawa kita. Nggih. Ta'addada lil asbab wal maut wahid. Penuh macam dengan mati tak. Lagu yang mati pasti dengan mati tak. Dek mati sakit, mati belanggaran. Dek belanggaran, mati geri tak. Dek geri, mati kebakaran tak. Nggih. Arak batur tak. Dengan tuan bercerita setiap hari cuci darah. Bolak-balik setiap minggu ajak rumah sakit cuci darah. Sampai enggak nuning keluarganya yang mati si penyakit dengan tuan teni unin doakan. Setiap minggu terjawab cuci dah setiap minggu. Lagu ternyata Nabi meninggal tersetrum tak. Ndek mati si penyakit, lagu mati meninggal si listrik tak. Saat itu dia mau ngecok setrikaan tak, berbeda ketadah dari itu kesetrum meninggal tak. Jadi dia tidak meninggal dengan penyakitnya yang setiap hari yang dia urus, tapi meninggal dengan cara lain. Ia baca para pejuang jihad lain kan Nabi illam tamut bisayf tamut bighairihi. Lamun dek mati si pedang dalam perjuangan jihad ini, maka kau akan mati dengan cara lain. Nggih. Menikah kan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, niki sebagai pembuka dan niki sebagai tapi namanya bekalan sisa Ramadan yang akan kita lakukan. Enggak niat jauh makin niki ya amal ibadah. Hari ini adalah hari terakhir yang memberikan napi namanya materi kan. Dan di hari pertama yang sudah sampaikan kemuliaan Ramadan, okay? Kemudian di hari kedua yang menyampaikan salah satu cara kita mengisi Ramadan ini adalah dengan kita memperbanyak membaca Al-Quran. Sampun yang sampaikan juga bahasa Imam Nawawi, kita berada di dalam dua jihad. Jihad tengah hari isi puasa, jihad ke malam isi qiyamul lail, tarawih dan membaca Al-Quran. Sampun yang sampaikan juga kemarin untuk mengingatkan kita semua bahwa sampunan terbaik ya abaikan Al-Quran. Sampunan yang teteh Al-Quran ini, dan ini adalah merupakan dosa besar, itu yang disebut dengan hijrul Quran. Mana orang-orang yang hijrul Quran itu diantaranya adalah yang dek mele sak baca, dek mele sak mendengar dan tidak mau mencermati atau menelaah Al-Quran. Termasuk juga mengabaikan Al-Quran itu adalah tidak mau mengambilnya sebagai pedoman hidup. Itu yang sampaikan kemarin juga menurut para ulama, termasuk hijrul Quran itu adalah tidak mau mentadabburi, memahami makna-maknanya. Dan terakhir yang sampaikan kemarin, tanda orang menghijrul Quran itu adalah tidak mau al-istifa'u bihi, tidak mau menjadikan Al-Quran itu sebagai penawarnya dalam setiap penyakitnya, penawarnya dalam setiap kesedihannya, penawarnya dalam setiap kegelisahan-kegelisahannya. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sampun penelitian juga bersepakat untuk semampunya adik tebau bayi baca Al-Quran. Nggih. Kira-kira bau nggih. Nah, kenapa kita melakukan ini semua? Kenapa yang sampaikan kemuliaan Ramadan dan kita harus mengisinya secara sempurna? Kenapa yang sampaikan tentang Al-Quran niki? Kenapa kita berpuasa harus dengan jihad puasa ini kita? Jihad kita tarawih, jihad kita membaca Quran. Tidak lain dan tidak bukan tujuannya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada saat paling yang niki mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih, enggak niki penunasan titipa Allah supaya Allah ridha terhadap paling yang niki. Bisa jadi Allah berikan kita segalanya napi sak melen kali dunia niki. Lagu pertanyaannya, Allah ridha atau belum? Nggih. Icam pelingih tiang balik,
ican peligih tiang pegawaian, ican peligih tiang kendaraan, ican peligih tiang semama, ican peligih tiang senine. Allah ridho enggak dengan itu? Niki pertanyaan yang harus menjadi pemikiran pelumut yang niki. Napi sanduin kemangkin niki akan menjadi sia-sia, akan menjadi petaka bahkan di akhirat nanti, lamun Allah tidak ridho. Tebeng jak tebeng, ticanin jak ticanin. Lagun dan treda si Allah Subhanahu wa taala. Baran tanpa niki ya tebeng mangan lagu yang disiksa era dipancing. Engkau dipancing pun tetebok metegoreng metekatkan Pak. Meniki model Pak. Nggih, supaya nunas kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita nanti diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dimaksud dengan ridha niki? Yang kita niki, apa yang dimaksud dengan ridha niki? Sukunul qalbi ila qada'illahi wa qadarihi. Kita harus menerima dengan penuh keikhlasan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ridha kita kepada Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Saya baca niki bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kedemak iman lemak le akhirat ya kedenden le surga. Kadang-kadang dia baca raditu billahi rabba. Saya ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ridha sebagai Tuhan kita. Ridha sebagai sesembahan kita. Ridha terhadap selapu ruang ketentuan yang sudah ditetapkan untuk kita. Pelingitnya kan ya beda-beda nasib kan iki nggih. Arak jadi ini, arak jadi itu tak. Arak berdua kepeng semeniki, arak berdua kepeng semeniki, arak berdua bangkat semeniki, arak berdua bangkat semeniki. Ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Arak satekican awak sehat nggih. Ada yang tekican ampurayan masih kena penyakit makin ni kita. Ridha terhadap ketentuan Allah. Ini laun bija jari tetangga ti sukses si tegita. Ruan penggita. Sedang bija jari tiang peligih misal ada masalah sengketa suruh tak dek jirang mati, ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa adamus sukhti bima qassamahu Allahu lil 'abdi. Dan dia tidak murka, tidak marah terhadap apa yang ditetapkan untuknya. Sila alhamdulillah peligih yang sempurna penentengan tinggi. Andin terlumbar oleh bengkel ni kita, oleh kantor dinas sosial ni, ruan batur sak tunanetra purayan tak, tidak bisa melihat tak. Dan berdua nayan, dan berdua ima tak. Tapi mereka semangat. Ruan lumbar terawih, ruan baca Quran tak. Arak bertanya kemarin lek Mataram tang batur-batur disabilitas niki berembe hukum tang buka Quran isi nayan tang wanita. Karena ini udah ima tang. Pertama ketuan selama ini bagaimana cara makanmu kadunayan. Berembe tang pasang tangkong kadunayan. Berembe tang denginem kadunayan. Berarti nayan niki adalah yu'tabar aliyat. Berarti nayan itu adalah iman dah. Kanggun, tapi lamun bau jak kadu alat, kadu napiaran sumpit ke kadu sampat ke mana ke karena dia tidak berdaya lagi kan. Lagu ruan sak semangat membaca Al-Qur'an. Bahkan bercerita nui alhamdulillah tuan guru sampun tang hafal 3 juz Al-Qur'an. Coba dia berdua ima tak. Nain doang sin buka Al-Qur'an tak. Nah, niki adamus sukhti bima qassamahu Allahu lil 'abdi. Dia tidak marah dengan apa yang sudah dikaruniakan dan ditakdirkan untuknya dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-ridha manzilatun 'azimatun min manazilil iman. Ridha niki adalah kedudukan yang paling tinggi di antara kedudukan-kedudukan keimanan. Wa huwa a'la minas sabri. Ridha niki lebih tinggi derajat
Nggih, makomnya daripada makom sabar. Ridho niki lebih tinggi derajatnya dari makom sabar. Li'anna sabir yahbisu nafsahu 'anil jaza, karena dengan bersabar niki adalah orang yang menahan dirinya dari sesuatu yang bisa dia lakukan. Sintahan lagu diri. Yang sili tahun sili tahan. Nggih. Yang gedek tahun gedek tahan. Niki namanya sabar. Amma ridho, adapun ridho maka lebih tinggi ridho niki dengan sabar. Fayatma'inna qalbahu biqada'illah. Dia ikhlas, dia menerima sekali apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tahu yang nentan kecuali ikhlas dan ridho terhadap napirweun pekicanan Allah Subhanahu wa taala. Wa'adallahu al-mu'minin, manik Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat, dijanjikan kepada orang-orang beriman dan orang-orang yang beriman kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan, jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya, wa masakina thayyibah, dan juga tempat tinggal yang bagus-bagus, fi jannati aden, yaitu di surga Aden, wa ridwanun minallahi akbar, dan ridha Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat dan karunia yang paling tinggi. Tekican te surga, nggih. Tekican te napi namanya istana, masakin thayyibah niki istana. Berberuan istana surga dawak di teman bau bayangin nggih. Karena yang namanya surga niki adalah apapun yang tidak terlintas dalam benak kita, yang tidak bisa kita gambarkan, yang kita tidak bisa ucapkan, nikmat karunia yang luar biasa nggih. Yang penarak sakit le dunia niki, yang perlu sabar le dunia niki karena nabi balasannya surga. Dan di antara nikmat-nikmat surga niki yang paling tinggi niki adalah pemberian ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Niki makna waridwanun minallahi akbar. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari Muslim bahwa era di saat para penduduk surga niki sedang menikmati nikmat-nikmat surga nikeun pada cemoh-cemoh nikmat surga nggih, tiba-tiba ada suara ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, labbaik Allah, nggih ya Allah, nunasan, hal raditum, bahasa Allah, cemoh misi nikmat-nikmat ni, bahagia kalian. Malana la nurdi, laqad utina aksara min hadha la yu'ti ahadun minna. Berbentang kedaya senang ya Allah, dikuah mau nikmat barak mani, ka mai, ka nikmat, ka senang. Bagaimana mungkin kami tidak ridha ya Allah? Tapi kemudian kata Allah, hal ujzikum afdalu min zalika. Melem tebeng lebih nikmat dari surga ini, bahasa Allah. Melem tebeng arak sa lebih nikmat dari nikmat-nikmat surga ini. Adzalika syai'un afdalu min hadza ya Rabb. Apakah ada yang lebih nikmat dari surga-surga ini wahai Allah? Ajal, kata Allah. Betul ada. Apa itu? Ridwani alaikum, ridhoku kepada kalian. Wala askhatu min ba'di hadza abada. Aku tidak akan pernah murka kepada kalian sampai seterusnya. Langsung kemudian penduduk surga niki sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda kesyukuran. Ternyata nikmat di antara di atas nikmat-nikmat surga niki adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dijanjikan kepada siapa? Menurut ayat niki, wa'adallahul mu'minina wal mu'minat. Pelinggih tiang sebagai orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan, selama kita melakukan
kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka para nabi dan rasul juga meminta ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul pun sangat menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima semua amalan-amalanku, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. An tuqabbila min a'malina wardi anna, maksudnya adalah Engkau terima amalan-amalan kami ya Allah dan Kau ridhoi. Nggih. Belum tentu napi saya tegawe niki diterima si Allah Subhanahu wa taala dan belum tentu diridhoi oleh Allah. Okay. Oleh karenanya Nabi Ibrahim terus berdoa kepada Allah supaya diterima amal-amalannya dan diridhoi seluruh amalan-amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa juga berdoa, Rabbi illima anzalta ilai min khairin faqir. Ya Allah, berikan hamba-Mu ini sesuatu yang baik di sisi-Mu, karena hamba adalah orang yang sangat membutuhkan, fakir. Ya bahasa Nabi Musa alaihi salam. Para ulama berbahasa Nabi maksud doa niki, inni muhtajun ila fadlika wa ridhaka. Saya ya Allah, kata Nabi Musa, sangat membutuhkan bantuan-Mu dan ridha-Mu. Bantuan-Mu dan ridha-Mu. Jadi semua nabi, semua rasul ia nunas supaya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa nabi tak, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku, kata nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminta ridha-Mu dan meminta surga-Mu, dan aku berlindung dari murka-Mu dan berlindung juga dari api neraka. Dan ini penunasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zakarul ulama anna min alamatir ridha, lantas ambil tanda-tanda dengan yang akan diberikan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penelitian termasuk di antara 4 golongan yang disebutkan oleh para ulama niki yang akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-ikhlas fil amali. Ikhlas dia melakukan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, sampunan beribadah, beramal untuk manusia ta. Karena manusia niki ampurayan nggih. Tedemen di si manusia lamun dia berduit ta. Namun dia nyike senang, nggih, milun senang batur ta. Selapu yang datang tanpa si dia minta, tanpa si dia panggil, lamun dia nyike berduit, lamun dia nyike senang penuh batur ta. Nggih, lagu lamun dia nyike pada susah, nggih, lamun dia nyike pada sengsara, lamun pada nyakit ta. Dinara milih rapat ta. Nggih, sengkeun batur milih aku terbatur. Coba lamun dia nyike senang ta. Malahan penuh dengan aku terjadi semeton. Keluarga yang ketia ni tak. Lagu lamun ternyata susah, nikan ternyakit, nikan terpuruk tak. Umpama bilin tak. Walaupun itu keluarga terketuan, dia nampak keluarga ndi ni tak. Dia ni tak. Keluarga jak keluarga, lagu keluarga jauh ni tak. Yo ni tertakut tak. Itulah manusia tak. Nggih. Arak batur demen dekat ajum kadang nggih, ajum padahal napi arak milik entah. Nggih. Sayang tekajuman lah umpama tajum nika tah. Pang tajum, sayang tekajuman tah. Begitulah manusia tah. Dan kalau kita menginginkan pujian dari mereka tah, ya engkah nika doang engkah terpuji tah. Nggih. Enggak doang nika doang. Makin model mobil lagi. Arak mobil-mobil listrik niki tanggih. Haji 1 miliar, haji 2 miliar, haji mobil listrik makin campur arak 5 taram. Ia diparkir di masjid niki. Lamun temele, lamun tendang pujian manusia enggak naikah. Yang mecak doang. Enggak naikah.
Setelah nikah darat tang. Setelah nikah darat tang. Ya dekadu emas gelang makin le iman di kiri kanan. Nggih. Banting-anting segelang endah emas setebgelang senapi. Sebanting-anting tang. Pecahkan doang mau enggak. Kan cuma niki doang enggak. Napi malik kan ya. Jadi tidak ada manfaat pujian dari manusia kecuali kita mohon pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya butuh ikhlas. Sila gawe. Anda jatuh hina isi napi ruang pegawaian niki, yang penting tadi terhina isi Allah Subhanahu wa taala. Anda tadi terdemen isi batur karena pegawaian sasolah, sila yang penting tadi terdemen, yang penting tetap terdemen isi Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi ukuran. Anda dalam kuah gawe barang solah, wah solah hentan ke kanca batur, ampu lain tanpa diterima, ya sudah. Karena apa? Kita hanya mohon ridho dan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih, jangan dibalik. Adik mau pujian, adik terdemen si manusia, ane dekat-dekat tadi terdemen si Allah taala. Dah bagus batur nih, setiap tebawos nih doang jadi beli minuman. Tajum tu jadi dermawan lagu beli minuman sama bos. Nia doang modalin tetie bebotok lagu tak. Jadi enggak usah dipuji oleh manusia hanya untuk mendapatkan pujian itu kemudian kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya suratul Al-Qadar tentang turunnya Al-Qur'an yang pelajari yang baca setiap tarawih makin inna anzalna tapi fi lailatul wa ma adraka ma lailatul qadar. Setelah ayat niki surah niki turun surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah niki salah satu ayatnya mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kalian disuruh, tidaklah kalian diperintah untuk baca Quran, untuk berpuasa, untuk sholat kecuali ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah as-sabru 'indal bala. Sabar tatkala kita ditimpa musibah. Nah, ini kita tanda dengan yang akan mendapatkan ridha dari Allah. Lamun wah sabar, lamun wah ikhlas, insyaallah akan dikican ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira-kira seandainya berdua masalah lagi tiap niki. Selaput tu berdua masalah. Nggih. Arak sa bermasalah senina lawan nggih. Arak saya juga bermasalah si semama. Arak masalah si anak dijejarin. Telu tu. Lagu arak endah dengan bermasalah sampai makin ampuraya nak menarak niki sampai makin menikah sudah puluhan tahun dan berdua anak tu. Sampai nuni menudakan kele-kele anak pokok berdua ke anak. Si melek. Lagu sa berdua anak tercoba si teleng ke anak ni. Mendak tundang di si polisi pun itu. Sebenarnya tundang di si kepala sekolah pun itu. Si teleng tak. Ada yang diuji dengan mertuanya, maka boleh mentoak tak. Nggih. Ada juga yang diuji oleh menantunya tak. Nggih. Jadi selaput yang mau ujian tak. Nggih. Berdua tekepeng laun tak bagus perjalanan kepeng niki. Arak be sementon tepiaan tutang tak. Nggih, ketagih tegar-gari utang dengar. Bagus perjalanan tele toko tu berdagang, bangket napi arak dong coba tu. Kita jadi bangkrut, pailit. Selapu jual terjari tu. Melin ternyalo jadi kepala desa misal. Nyalo jadi caleg, selapu jual. Habis bangket, habis duit, dia tak mau lagu tak. Jari coba tak. Nggih. Tercoba tuwi tersehat, makin arak, be penyakit terima, tinggi. Dokter rendah makan-makan, pembeng toat macam ruanwat niki. Diminum sebelum makan, sesudah makan, diminum jam siwak, diminum sebelum tidur. Oat dong sudah bekakenan jadi. Panoan oat daripada makanan sak biasa. Cobaan ujian. Lagu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ujian dan cobaan pelagi niki belum seberapa dibanding cobaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bas bilang jelo Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia khusus tupak manusia tak nganjang oleh perempatan oleh pertigaan si Abu Jahal Abu Lahab untuk Nabi
Sai-sai sak tama kota Mekah, sai-sai sak sugul kota Mekah, enggak yang gawe dengan satu pak niki, nggih. Dengan satu pak niki enggak gawe. Bareh sai-sai kancem bedait muni ara-aran Muhammad ni jogang. Ara-aran Muhammad ni stres. Dene pati dapat apa ni. Enggak niki sing gawe setiap jelo ta. Ampun kumpulan kanak-kanak kodek ta. Si Abu Jahal ni kita. Bareh lamun liwat Muhammad tarik tangkong, lewat si batu, tijuh, nonenda, bilang jelo, berapa kali Rasulullah SAW pulang dalam keadaan penuh ludah, penuh bekas batu, ampurayan, lamun peligit yang, jangankan setiap hari, sekali tebetu coba marah ni ke, arungkah yang ngaji lini kita, misal lara lini ke ukat, dede pati tuang guru ti jogang, stres, kota dengah, denek muni tak, kadu kode baik, muni tak, kadu kode bewah kedap tak, kali tak terkena jogang. Kemudian yang ketelu tak Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tanda dengan mendapatkan ridha dari Allah ni adalah asyukru indan ni'ama, syukur terhadap napi sak duit temangkin iki. Nggih. Sampunan temeletan barang duit batur tak. Nggih. Kanggo temelet kanggo lagu dene sampai tangenan doang. Piran mau motor maraknya, piran mau gelang maraknya, piran mau perhiasan barangnya dene meletan. Sila napi searang makin iki kita syukuri. Nggih. Nikmat tak, nikmat lam tak syukuri tak. Napi sak duit temangkin iki. Ndek jak meletin barang batur, alhamdulillah sangat puas kita dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamun masih meletan barang batur kan, sebanyak apapun yang sudah miliki kan, dia puas-puas. Ampuk dong. Nggih. Dengan sugih mati si ampuk, dengan miskin mati si melek. Lamun tadi syukur kepada Allah. Padahal luas sugih lagu ampuk baik. Arak pembagian beras miskin bilu ni kan. Padahal disugih kan. Arak pembagian dengan pemerintahan bantuan bilu kan. Yang melek-melek si ampuk kan. Dengan miskin si ampuk-ampuk melek kan. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Kemudian yang terakhir yang keempat adalah at-tuma'ninah biqada'illah. Menerima tenang dengan apapun ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Niki makin masing kelemah. Ya te alami bare zuhur, ya te alami bare maghrib, asar dulu maghrib isya. Napi jagi tedait makin jelo niki. Nggih. Ini tedait uni-unian senina nggih. Ini tedait uni-unian semama teh. Arak doang yang tedait jelo niki. Lagu kita harus bersiap diri, ikhlas, ridho, napi pun yang akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting lang kelemahan niki peligi sampun salat jamaah subuh, sampun tengaji marak meniki, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selanjutnya sila ya Allah. Pekayunan-pekayunan pelinggih ya Allah, napi pun juga yang ada tentuan tiap-tiap dawah. Nggih, napi pun. Jadi kita ikhlas dan ridho kepada Allah. Sampunan ya sak-sak angin tinggi. Pokok silak napi jak ruan pekayunan Allah lepas dia. Nah, dengan sabar, dengan ikhlas, dengan syukur, dengan tawakal melepas semuanya kepada Allah, nikilah yang akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Waridwanun minallahi akbar. Dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala itulah karunia yang tertinggi, terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usia kita, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Niki saja yang terima kasih dan mohon maaf yang ucapkan minal aidin al faizin al maqbulin. Mudah-mudahan kita yang mendapatkan tapi namanya Ramadan yang sempurna, dan mudah-mudahan kedait baik balik ke Ramadan tahun depan, tahun-tahun selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
اللهم انفعنا فيما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين والأولياء الصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah khairan katsiran. Demikian sunnah kajian subuh pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum